Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian baik-baik saja ya. Alhamdulillah ibu di sini pun baik-baik saja dan tetap semangat untuk terus belajar di masa pandemi ini walaupun via online. Baik, hari ini Ibu akan memberikan sebuah materi di mana materi ini mungkin tidak ada di dalam bukumu. Ini adalah materi tambahan yang harusnya kalian dapatkan ketika belajar bahasa Inggris di kelas 2 atau di kelas 3. Tapi karena kalian baru mendapatkan bahasa Inggris ini di kelas 4, jadi Ibu berikan materi dasar, sangat dasar yang harus kalian ketahui sebelum kita melanjutkan di chapter-chapter berikutnya di mana pelajarannya pasti akan bertambah susah ya. Baik, hari ini yang akan kita pelajari adalah simple present tense nominal. Jadi satu kegiatan dalam bahasa Inggris itu disebut simple present tense. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Itu namanya simple present tense. Tapi yang kita bahas adalah nominalnya. Baik, kita lihat selanjutnya. Ya, di simple present tense itu terbagi menjadi dua, yaitu simple present tense verbal dan simple present tense nominal. Apa itu simple present tense verbal? Ini ada hubungannya dengan pembuatan kalimat verbal, di mana yang disebut dengan kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja langsung. Jadi kalimat-kalimat ini langsung menggunakan kata kerja, misalnya menyapu, sweep, membaca, read, makan, eat. Nah, itu adalah kata kerja verbal namanya ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah simple present tense nominal. Apa ini simple present tense nominal? Simple present tense nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja secara langsung, tapi kata kerjanya di sini berbentuk kata bantu atau auxiliary verb. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan to be. Ya, dalam bahasa Inggris simple present tense nominal itu sama dengan to be. Nah, hari ini yang akan kita pelajari to be itu hanya ada to be di sini yang kita pelajari hanya 3, yaitu am, is, are. Walaupun sebenarnya yang disebut to be itu ada lebih dari 3, ada is, am, are, was, were, be, itu juga to be. Tapi untuk di awal-awal mempelajari bahasa Inggris yang perlu kalian ketahui ini hanya 3 saja dulu, yaitu am, is, are. Am, is, are ini biasanya digunakan pada simple present tense atau kegiatan kita sehari-hari ya. Baik, ada beberapa contoh penggunaan am, is, are, kita lihat ya. Contohnya, hello, I am a cow. Hello, saya sapi. Itu katanya sapi loh ya. Oke, my name is Coco. Nama saya adalah Coco. Nah, lihat penggunaan yang bercetak biru ada am sama is. Nah, itu yang disebut dengan to be. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah itu ya. Baik, kita lanjutkan. From the example, am disebut sebagai to be. Tadi bukan hanya am ya. Am, is, are itu disebut dengan to be. Susunannya adalah sebagai berikut. I am a cow, maka I itu subjek, am itu to be, a cow itu noun atau kata benda. Jadi yang namanya subjek itu bukan cuma I loh ya. Subjek itu ada 7, yaitu I, you, we, they, he, she, it. Nah, itulah yang disebut dengan subjek. I itu artinya saya, you kamu, we kita, they mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan, it ini itu untuk benda atau binatang. Nah, untuk my name itu juga disebut subjek karena dia berada di awal kalimat. Jadi yang sudah ibu sebutkan tadi, I, you, we, they, he, she, it, itu semuanya berada di awal kalimat. Makanya disebut dengan subjek. My name is Coco. My name is subject, is to be,
Koko, noun. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk menyatakan am is are itu juga bisa menentukan banyak atau sedikitnya suatu benda. Contohnya, these are oranges and lemons. Nah, oranges itu artinya jeruk. Jeruknya lebih dari satu. Di mana tahu lo jeruk itu lebih dari satu? Kata s di belakang orange itu menandakan jeruk itu banyak atau lebih dari satu. Dan kata lemon ada s di belakangnya itu juga menandakan jeruk itu lemonnya itu banyak. Makanya diberi are. Jadi penanda to be itu bukan cuman untuk subjek ayu we they he she it, juga untuk penanda sebagai benda itu banyak atau sedikit. Contoh lain, orange is sweet. Nah, lihat orange di sini tidak pakai s kan? Makanya diberi is karena orange-nya hanya satu. Orange is sweet. Jeruknya manis. Baik, kita lanjut. Ya, sekarang contoh lainnya. Today is Friday. Today is subject, is to be Friday at 4 of 10 atau kata keterangan waktu. Hari ini hari Jumat. Baik, kita kayaknya ada kesimpulannya ya. So, from the example you can see the formula for the simple present tense. Jadi, susunan atau formula dari simple present tense nominal itu adalah sebagai berikut. Subject plus to be, am, is atau are plus object. Boleh dengan adverb atau adjective. Ya. Adverb itu artinya kata keterangan, adjective kata sifat. Baik, lanjut. Nah, ini adalah contoh lain dari penggunaan contoh-contoh lain, tapi to be yang digunakan adalah seperti ini. I am beautiful, you are lazy, they are smart, we are diligent, she is my friend, he is handsome, it is 4 o'clock, it is my book. Jadi di sini tidak boleh ditukar. Kalau I, to be-nya pasti am. You are, they are, we are, she is, he is, it is, it is. Nah, itu tidak boleh ditukar. Atau I jadi are ya tidak boleh ya, kecuali dia menyatakan orangnya lebih dari satu. Misalnya you and I, itu tidak boleh you and I am, tidak boleh you and I are. Kamu dan saya itu sama dengan kita kan, we, makanya pakai are ya. Itu adalah beberapa contoh penggunaan to be, di mana di sini sangat mendasar sekali fungsi dari to be itu. Boleh tadi misalnya nomor 1 I am beautiful, saya cantik. Nah, beautiful itu kata sifat, boleh diikuti kata sifat ya. Lazy, you are lazy. Lazy itu artinya malas. They are smart, we are diligent. She's my friend, dia adalah teman saya. Nah, my friend itu kata benda ya. Jadi setelah to be tadi boleh diikuti kata benda, boleh diikuti kata keterangan waktu, boleh diikuti oleh kata sifat seperti contoh yang ini ya. I am beautiful, she is my friend. Nah, itu kata sifat. Dan satu lagi my friend itu kata benda. It is 4 o'clock itu kata keterangan waktu ya. Itu menunjukkan jam 4. Nah, itu keterangan waktu. Baik, sekarang kita berlatih. Kita coba menjawab bersama soal berikut. Soal ini diisi dengan am, is, atau are. Di antara tiga itu yang mana yang akan kita isikan di titik-titiknya? Baik, nomor 1. Nah, tidak ada nomornya ya. Hello, I titik-titik jellyfish. Kalau ada I, pastilah to be-nya iya, am. I am jellyfish. Kemudian ada percakapan lagi, I titik-titik soft. Saya titik-titik lembut. Jellyfish itu ubur-ubur ya. Maka kalau masih ada I, maka tentu saja to be-nya adalah am. Lanjut. Look at the turtle. Lihatlah kura-kura itu. The turtle titik-titik small. Apakah to be-nya yang benar? Lihat, turtle itu nama binatang, kura-kura, dan jumlahnya ada berapa? Jumlahnya hanya 1 karena turtle-nya tidak ada s, maka tentu saja di situ to be-nya adalah is. The turtle is small. Lanjut, other day.
They titik titik my friend. Mereka adalah teman saya. Yang disebut mereka itu adalah lebih dari satu. Ya, maka to be-nya harusnya are. Ya. They are my friends. Mereka adalah teman-teman saya. Baik, kita lanjut di soal berikutnya. It titik titik a lamp. Kita lihat lampnya ada berapa nih? Kalau sudah ada itu artinya kan sebuah, lamp itu lampu. Yang namanya sebuah berarti satu, maka to be-nya adalah is. Ya, it is. Tadi sudah jelas, it itu pasti pakai is. Kita lanjutkan soal berikutnya. That titik titik my dog. Nah, kira-kira to be-nya apa? Karena dognya hanya satu, tentu saja is. Kemudian its name, namanya. Its name itu artinya namanya. Ingat, its di sini bukan it is ya, tapi its di sini pengganti dari kata anjing di situ yang jumlahnya hanya satu. Its name tentu saja pakai is Brownie. Kita lanjut. They titik my family. Apa to-be-nya? Seperti tadi, they itu pasti pasangannya are. Lanjut. Si titik my sister. Dia adalah saudara perempuan saya. Tadi si, maka to be-nya apa? Is. She is my sister. Lanjut. They titik diligent students. Nah, they to be-nya apa? Iya, benar sekali. Are. They are diligent students. Mereka adalah siswa yang rajin. Lanjut. Nah, baby titik cute. Lihat, babynya hanya satu ya, maka tentu saja to be-nya adalah is. Betty titik beautiful. Nah, Betty ini adalah perempuan atau she di situ, maka to be-nya tentu saja is. Baik, hari ini kita hanya belajar tentang to be atau verb nominal. Ibu berharap kalian bisa paham. Apabila kurang paham, boleh kalian sampaikan, bertanya lewat Japri WA ya. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.